waktu dan kesempatan kepada saya, tetapi untuk share screen materinya tidak bisa karena mungkin jaringan di sini terlalu tidak mendukung. Jadi saya mungkin menjelaskan dulu di bagian latar belakang dari makalah yang saya buat. Dari makalah yang saya buat mungkin ini tidak sampai pada problematika yang ada. Ini sebagai karena disuruh buat dari jurnal pendidikan yang didapat dari jurnal nasional ataupun internasional. Jadi saya mengambil sebuah contoh dari jurnal yaitu pelatihan penulisan artikel ilmiah berbasis penelitian untuk jurnal nasional ataupun internasional bagi guru bahasa Inggris di menengah pertama di SMP begitu. Jadi mungkin di bagian latar belakangnya ini teman-teman yaitu kita mengambil kemampuan seorang guru menulis sebuah atau membuat sebuah jurnal penulisan itu bagaimana atau tata cara penulisan itu bagaimana. Mungkin itu diambil dari situ untuk ini di bagian latar belakangnya. Bagaimana kemampuan seseorang menganalisis dan mendalami terhadap sebuah topik fenomena yang jadi luas di bagian tulisan ataupun kemampuan yang diperlukan dikembangkan oleh seseorang begitu. Mungkin dari sini ada pertanyaan atau masukan dari teman-teman untuk saya punya Baik. materi ini. Mungkin ada saran atau sanggahan dari teman-teman, saya persilakan. Baik, mungkin izin dulu dari saya. Kalau menurut saya, setahu saya kemarin yang Ibu kasih tugas itu disampaikan bahwa kita mencari jurnal ilmiah yang berkaitan pendidikan dan juga ada unsur keBK-annya. Kalau menurut saya di sini saya ingin memberikan saran kepada Fridolin, mungkin bisa mencari jurnal pendidikan yang mungkin di dalamnya terdapat ini ada unsur bimbingan dan konselingnya. Tidak masalah kalau misalkan kita jurnal yang materi yang Fri buat itu dia berkaitan dengan guru, akan tetapi alangkah baiknya kalau misalkan apa tadi? Penelitian kah? Iya, penelitian terhadap guru bahasa Inggris dalam kemampuan menulis sebuah Iya. karya tulis. Alangkah lebih baiknya kalau misalkan itu dibuat untuk guru bimbingan dan konseling. Kan nantinya kita kan di sini kan fokus kita kan di BK. Jadi mungkin kalau mungkin kemarin Ibu suruhnya buat dari jurnal pendidikan, penelitian dan nasional, alangkah lebih baiknya kita cari yang ada unsur keBK-annya. Sekian saja dari saya. Ya, baik. Terima kasih kepada Kakak Carolina yang sudah memberikan masukan. Mungkin itu saja teman-teman dari saya punya makalah. Waktu selanjutnya mungkin Kakak Carolina ingin mendiskusikan dari makalah yang sudah dibuat. Silakan. Baik, terima kasih. Kalau saya di sini mengambil topik tentang peran dan fungsi guru bimbingan dan konseling dalam implementasi kurikulum 2013. Kenapa saya memilih topik tersebut? Karena berdasarkan jurnal yang saya pilih dan saya ambil untuk dijadikan referensi itu, didapatkan bahwa masih banyak dan terdapat begitu banyak guru bimbingan dan konseling yang sampai saat ini belum menjalankan peran dan fungsinya sebagaimana mestinya. Artinya, di sini guru bimbingan dan konseling itu tidak melaksanakan tugas yang harus ia jalani. Misalnya, contohnya saja fenomena di sekolah saya dulu. Kalau di sekolah saya dulu itu guru bimbingan dan konseling itu tidak pernah memberikan layanan, misalnya layanan entah itu bimbingan ataupun konseling, baik bimbingan kelompok, klasikal, dan lain sebagainya. Malah di sini guru bimbingan dan konseling itu tugasnya itu untuk mengajar. Misalnya kalau di sekolah saya dulu itu waktu SMP itu guru bimbingan dan konselingnya disuruh untuk mengajar mata pelajaran agama.
Dan juga pada saat saya kelas 3 SMP, guru agama malah menjabat sebagai guru bimbingan dan konseling. Karena menurut persepsi atau pendapat dari sekolah saya itu dulu bahwa layanan bimbingan dan konseling itu bisa diberikan oleh siapa saja, contohnya adalah guru agama dan juga guru PPKN. Nah, sebenarnya ini kan sudah melenceng jauh dari peraturan pemerintah atau undang-undang yang telah ditetapkan tentang guru bimbingan dan konseling. Di sini saya mengutip dari Undang-Undang Nomor 111 Tahun 2014 tentang bimbingan dan konseling pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Dengan bunyi, dalam rangka pengembangan kompetensi hidup, konseling memerlukan sistem layanan pendidikan di satuan pendidikan yang tidak hanya mengandalkan layanan pembelajaran, mata pelajaran, atau bidang studi dan manajemen, tetapi juga layanan bantuan khusus yang lebih bersifat psikologis, mohon maaf, maksud saya psikoedukatif melalui layanan bimbingan dan konseling, dan kurikulum 2013 mengharuskan peserta didik menentukan perminatan akademik, vokasi, dan pilihan lintas peminatan, dan lain sebagainya. Akan tetapi, pada jurnal yang saya dapatkan itu, pada kenyataannya, guru bimbingan dan konseling tidak melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan dalam perundang-undangan ini. Maka dari situ, saya tertarik untuk mengambil jurnal ini sebagai referensi untuk makalah saya. Sekian dari saya, mungkin ada teman-teman yang ingin menyampaikan saran, pendapat, dan juga saran. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Kakak Carolina yang sudah menyampaikan hasil dari makalahnya. Mungkin di sini saya ingin bertanya saja Kakak, untuk di bagian solusi dari permasalahan atau problematika yang terjadi itu, solusi dari Kakak itu untuk guru BK yang tidak bekerja sesuai dengan potensi begitu. Itu bagaimana Kakak? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Kalau untuk solusi berdasarkan permasalahan yang saya ambil ini dari referensi jurnal tersebut, solusi yang saya berikan adalah yang pertama, optimalisasi peran guru bimbingan dan konseling harus ditunjukkan dengan adanya kemampuan, kemauan, dan kesiapan belajar yang dilandasi oleh sikap, nilai, etika, dan moral untuk membantu peserta didik. Artinya di sini adalah sebagai seorang guru bimbingan dan konseling, kita harus menunjukkan bahwa kita mempunyai kemampuan. Kita memberikan layanan itu sesuai dengan kemampuan dan juga kompetensi kita di bidang bimbingan dan konseling. Kemudian juga harus dilandaskan dengan perilaku serta etika yang baik dalam memberikan pelayanan kepada siswa atau peserta didik. Yang kedua, menjalankan peran dan fungsi secara optimal dalam membantu peserta didik sesuai dengan potensi dirinya, maka rangkaian layanan diberikan guru bimbingan konseling berjalan sesuai dengan yang diprogramkan. Dengan adanya solusi pada poin pertama tadi, maka bimbingan dan konseling atau layanan bimbingan dan konseling ini bisa kita berikan sesuai dengan tujuan dari layanan yang akan kita berikan. Dan yang ketiga, memberikan penguatan dan penegasan identitas guru bimbingan dan konseling kepada seluruh komponen yang ada di sekolah. Artinya di sini sebagai guru bimbingan dan konseling, kita harus perlu memasyarakatkan atau memperkenalkan bimbingan dan konseling kepada seluruh anggota staf-staf maupun peserta didik kita di sekolah. Kenapa? Dengan kita memasyarakatkan bimbingan dan konseling nantinya, mungkin guru atau kepala sekolah atau bahkan peserta didik yang sebelumnya tidak memahami apa itu bimbingan dan konseling, dengan memasyarakatkan bimbingan dan konseling, jadinya nanti mereka tahu bahwa fungsi dan peran guru bimbingan dan konseling yang sesungguhnya itu seperti apa. Sekian saja dari saya. Iya, baik Kakak, terima kasih atas jawabannya. Jadi mungkin untuk diskusinya Kakak sudah, karena teman-teman banyak yang tidak hadir. Baik, kepada Fridolin Koko Putri, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan kepada saya. Sekian saja hasil presentasi dari saya. Terima kasih.
Jadi baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan membahas membahas makalah saya, yaitu tentang ancaman narkoba bagi generasi muda. Halo, guys. Halo, Teofilo Martins. Baik, mungkin Saudara Teofilo ada terkendala jaringan, jadi untuk tidak memakan waktu, saya persilakan mungkin Juventus atau Mau untuk mempresentasikan makalahnya. Jadi di permasalahan yang mendasar pada maka jadi mohon maaf tadi kesalahan jaringan sedikit. Oh iya, Jadi saya akan melanjutkan. silakan dilanjutkan. Ya, Mohon maaf Juventus nanti setelah ini si Teofilo. Ya baik, saya akan melanjutkan. Jadi masalah yang saya angkat dari topik saya yaitu ancaman narkoba bagi generasi muda. Itu salah satu kelompok masyarakat yang terpapar penyalahgunaan narkoba adalah mereka yang berada pada rentang usia 15 sampai 35 tahun atau generasi milenial. Kelompok usia remaja justru memiliki keinginan untuk mencoba-coba, mengikuti tren dan gaya hidup, serta memilih hidup bersenang-senang, menganggap bahwa dirinya hebat dan dewasa. Di sini bentuk jenis narkoba yaitu tanaman papaver opium mentah, opium masak. Mohon maaf, Teofilo, mohon maaf saya potong sedikit. Mungkin jelaskan secara singkat sejarah latar belakang dari kau punya makalah tuh Kak. Jangan baca semua. Oh ya, kalau itu yang tadi masalahnya itu yang kelompok masyarakat yang terpapar penyalahgunaan narkoba rentang usia 15 sampai 35 tahun. Baik. Kepada teman-teman mungkin ada pertanyaan atau sanggahan atau saran kepada Teofilo Martins, waktu dan kesempatan saya persilakan. Baik, nah mungkin dari saya terlebih dahulu. Di sini saya ingin memberikan saran kepada Teofilo. Maaf, sebelumnya saya ingin bertanya dulu. Apakah di dalam makalah Saudara Teofilo terdapat peran guru bimbingan dan konseling atau ada unsur kebekaan dalam makalah tersebut? Belum, teman saya belum tambahkan. Oh iya, jadi kalau saran saya di sini, alangkah lebih baiknya Saudara Teofilo Martins mungkin bisa menambahkan apa peran atau fungsi guru bimbingan dan konseling dalam mencegah permasalahan yang berkaitan dengan narkoba tersebut. Mungkin kan kemarin kan Ibu suruhnya kita buat untuk artikel pendidikan. Kalau menurut saya artikel dari Teofilo ini sudah baik, akan tetapi akan lebih baik lagi kalau misalkan ditambah dengan peran atau fungsi dari guru bimbingan dan konseling dalam mencegah penggunaan narkoba tersebut, terutama di kalangan peserta didik atau remaja yang masih di usia sekolah. Sekian saja dari saya. Ya, silakan. Mungkin ada teman-teman yang ingin menyampaikan saran, masukan, atau pendapatnya, saya persilakan. Halo teman-teman, apakah tidak ada masukan atau saran untuk makalah dari Teofilo? Ya. Halo teman-teman. Ya, karena tidak ada masukan dan saran dari teman-teman yang lain, mungkin ada hal yang ingin diperjelas dari Teofilo berkaitan dengan makalahnya. Ya, jadi baik,
terima kasih untuk Kakak Carolina yang tadi sudah memberi masukan untuk makalah saya bahwa untuk menambahkan peran guru bimbingan konseling untuk mengatasi masalah dari makalah saya ini. Jadi mohon maaf karena sebelumnya saya belum memasukkan peran guru bimbingan konseling untuk makalah saya ini. Mungkin kedepannya saya akan berusaha untuk memasukkan fungsi bimbingan konseling untuk mengatasi masalah dari makalah saya. Terima kasih. Ya, baik. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya kepada Teofilo? Jika tidak ada, terima kasih kepada Teofilo Martins yang sudah memaparkan makalahnya. Waktu selanjutnya saya persilakan Juventus Atamau untuk mempresentasikan makalahnya. Mohon maaf sebelumnya, tolong teman-teman yang lain buka kameranya dulu. Kepada Juventus Atamau, waktu saya persilahkan. Baik, jika tidak ada sanggahan atau pertanyaan, sekian dan terima kasih dari makalah saya. Mungkin itu saja. Baik, waktu selanjutnya saya persilakan Cynthia Dudung untuk mempresentasikan makalahnya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan membahas tentang meningkatkan kesuksesan belajar siswa di sekolah. Sukses dalam belajar ditandai dengan adanya kesuksesan menyusun program, kesuksesan dalam program pelaksanaan program, dan kesuksesan dari hasil belajar yang memuaskan dan yang diperoleh oleh siswa. Terjadi karena adanya dukungan dan kerjasama dari pihak sekolah, pihak administrasi sekolah yang telah menyiapkan seluruh perlengkapan yang dibutuhkan di mata pelajaran dan juga guru besar sekolah. Cynthia, mohon mengaktifkan mikrofonnya. Banyak siswa yang kurang tahu cara meningkatkan kesuksesan belajar. Pihak sekolah lebih mengamankan siswa untuk menguasai sisi materi pelajaran yang diajarkan guru. Cynthia, mohon maaf, suaranya tidak terlalu jelas. Baik, saya ulangi. Masih banyak siswa yang kurang memahami tentang cara sukses dalam belajar. Pihak sekolah lebih menekankan siswa untuk menguasai isi materi pelajaran yang diajarkan guru. Padahal orientasi siswa bukan hanya penguasaan terhadap materi yang dipelajari, tetapi menekankan pada pemahaman terhadap proses serta keterampilan yang diperlukan untuk menguasai suatu materi.
Baik, itu tadi presentasi makalah dari Cynthia G. Dudung. Kepada teman-teman, mungkin ada yang ingin bertanya atau menyampaikan masukan dan saran, saya persilahkan. Jadi di sini makalah dari Cynthia tadi, dia ingin masih banyak terdapat peserta didik yang belum sukses dalam belajar. Begitu ya, Cynthia? Iya, Kakak. Ya, baik. Mungkin kalau dari teman-teman tidak ada, saya di sini ingin bertanya. Kira-kira dalam makalah Cynthia ini, apakah ada peran atau fungsi dari guru bimbingan dan konseling dalam menjadikan peserta didik atau membuat peserta didik bisa sukses dalam belajar? Ada, Kakak, di dalam makalah ada peran guru BK. Baik. Kalau untuk solusinya bagaimana? Apakah sudah ada solusi untuk makalah terkait dengan makalah yang teman Cynthia sudah paparkan? Sudah ada juga, Kakak. Baik. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya atau menyampaikan saran dan pendapatnya, waktu dan kesempatan saya persilahkan. Baik, karena tidak ada teman-teman yang ingin bertanya, untuk Cynthia, terima kasih karena sudah memaparkan latar belakang atau menyampaikan secara ringkas berkaitan dengan materi makalahnya. Waktu selanjutnya saya persilakan kepada Nur Anisya Pertiwi Bunga untuk memaparkan makalahnya. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini makalah yang saya angkat di sini tentang pernikahan dini. Jadi pernikahan di sini ada tujuan dari makalah ini untuk teman-teman atau siswa-siswa bisa mengetahui dampak dari pernikahan dini. Karena fenomena pernikahan dini ini sangat amat meningkat setiap tahunnya. Dan di makalah saya juga dipaparkan tentang faktor dan serta dampak dari pernikahan dini. Kurang lebihnya itu dijelaskan bahwa pernikahan dini yang dilakukan oleh anak-anak itu dilatar belakangi oleh faktor ekonomi, pendidikan, serta budaya. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, itu tadi pemaparan makalah dari Nur Anisya. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya atau memberikan saran atau pendapatnya, waktu dan kesempatan saya berikan. Saya? Ya, silakan Teofilo. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Saya ingin bertanya pada teman Nur Anisya Pertiwi Bunga berkaitan dengan masalah pada makalahnya. Jadi, kira-kira dampak yang akan terjadi jika menikah di usia dini itu seperti apa saja? Ya, silakan Nur Anisya mungkin bisa mengomentari balik. Mohon maaf, bisa diulangi pertanyaannya? Dampak jika menikah di usia dini itu seperti apa saja? Ya, baik. Jadi dampak dari pernikahan dini itu yang pertama itu yang paling utama mungkin sangat rentan dengan yang namanya perceraian. Nah, jadi bila kita melihat fakta pernikahan dini, itu jumlahnya terus bertambah, apalagi terjadi pada anak SMP maupun anak SMA. Nah, di sini dampak yang paling utama itu perceraian, kemudian masalah ekonomi, kemudian masa depan keluarga atau anak dan istri itu
suram karena putus dari sekolah. Rentan perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga itu sangat menjadi faktor yang paling tinggi dari terjadinya pernikahan dini. Mungkin hanya itu. Baik, bagaimana Teofilo? Apakah ada pertanyaan balik lagi? Dapat dipahami. Oke, baik. Terima kasih. Jadi mungkin di sini saya juga ingin bertanya, bagaimana solusi dari permasalahan yang Nur Anisya angkat ini? Apa solusi yang diberikan untuk permasalahan itu? Solusi yang mungkin bisa ditawarkan itu tentang memberikan pengetahuan atau edukasi kepada anak-anak tentang apa itu pernikahan dini dan dampak dari pernikahan dini itu sendiri. Mungkin itu yang bisa dilakukan untuk awal atau tahap awalnya. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Mungkin ada lagi teman-teman yang ingin menyampaikan pendapat atau ingin bertanya, saya persilakan. Baik, jika tidak ada, dengan presentasi dari Nur Anisya, maka diskusi kita pada pagi hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih atas partisipasi dari teman-teman. Terima kasih juga karena sudah bertanya dan memberikan saran atau pendapatnya. Semoga dengan saran atau pendapat yang kita berikan dapat membantu kita dalam mengerjakan makalah ini. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi.